bobot tubuhnya yang mencapai 192 kg. Saat itu, ia kerap sesak nafas. Pendidikannya pun sempat terhenti karena tak lagi sanggup berjalan ke sekolah yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Kini, bobot tubuhnya sudah berkurang 10 kg pasca ditangani dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung 8 bulan lalu. Arya sudah bisa kembali berjalan, bahkan bermain bola bersama teman-temannya. Kalau saya perhatikan itu udah banyak sekali perubahan. Contohnya kan dari awal sebelum tanya dokter itu paling Arya kuat jalan di bawah 10 meter. Kalau sekarang kan alhamdulillah sampai 300 meter pun Arya udah kuat jalan. Selain itu yang paling menonjol kan dulu dia nggak bisa sekolah. Kalau sekarang kan Arya udah bisa ke sekolah lagi seperti anak-anak yang lainnya. Bisa bermain, bisa kemana lah tapi nggak boleh terlalu jauh. Perubahan yang dicapai Arya tak lepas dari terapi pola hidup sehat yang dijalaninya. Arya rutin berjalan selama 6 menit setiap hari. Ia juga rutin membakar kalori dengan berenang di kolam seluas 2,2 meter kali 3,5 meter yang dibangun khusus di depan rumahnya. Tak ketinggalan, pola makan serta cara pengolahan makanan pun diperhatikan. Meski usaha hidup sehat Arya telah membuahkan hasil, penurunan berat badan Arya dinilai seharusnya bisa lebih cepat, mengingat kasus ini termasuk obesitas ekstrim. Berikut ini beberapa tips mencegah obesitas dari konsultan obesitas. 50% karena pengaruh gen, 50% terjadinya obesitas karena faktor lingkungan atau yang dilakukan oleh orang tersebut. Harus makan pada saat yang tepat, jadi dia lapar makan bukan karena lapar mata kemudian berhenti saat kenyang. Itu yang paling penting untuk menghindari yang masuk supaya tidak lebih banyak daripada energi yang dia pakai sehari-hari. Kemudian juga memilih makanan yang tepat, hindari gula, tepung dan minyak karena itu yang membuat jadi makanan tidak bisa dipakai tubuh. Menurut data riset kesehatan dasar 2013, sebanyak 18,8% anak usia 5 hingga 12 tahun mengalami kelebihan berat badan. 10,8% diantaranya menderita obesitas. Obesitas pada anak bisa memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak ke depannya. Semangat Arya untuk tetap bersekolah dan bermain bersama teman-temannya adalah wujud ekspresinya yang ingin merasakan dunia anak-anak pada umumnya. Pengobatan dan perawatan yang tepat harus diberikan agar obesitas dan penyakit penyertanya tak menghalangi masa depan Arya maupun penderita obesitas yang lain. Dari Karawang, Jawa Barat, Dinia Harsari, Ridwan Bima, Metro TV. Menurunkan berat badan, dan Anda pasti penasaran bagaimana kondisi Arya saat ini. Sudah hadir bersama saya di studio Arya Permana, kemudian juga ayah Arya, Ade Sumantri, dan juga Dr. Grace Judio, konsultan manajemen obesitas. Selamat pagi Dr. Grace. Pagi. Pak Ade, Arya selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik ya. Tadi pagi sarapan apa Arya? Sarapan soto ayam. Soto ayam. Berapa porsi? Satu aja. Hebat. Kalau dulu makannya berapa? Kalau sarapan? Makannya satu piring full kalau dulu. Full. Oh, sekarang enggak? Udah setengah nasinya. Hebat. Sekarang udah bisa berdiri sendiri belum Arya? Bisa. Coba kakak lihat. Hebat. Ya, silakan duduk lagi Arya. Arya, tadi kita lihat ya, ada kolam di depan rumah ya. Senang berenang? Senang setiap hari berenang terus. Berenang terus ya. Katanya sudah turun 10 kilo ya Pak Iya, Ade kurang ya? lebih 10 kilo. Terakhir timbang kapan? 1 bulan ke belakang. Sekarang udah 1 bulan belum ditimbang lagi. Nanti kalau di rumah sakit baru dia mau ditimbang. Oke, tapi pola makannya setelah kembali dari rumah sakit ke rumah itu seperti apa Pak Ade? Ya kalau dulu kan makannya banyak. Kalau sekarang makannya banyak itu berapa porsi misalnya? Terus sekarang udah bisa ya, berkurang? kalau dulu itu ya makan mie instan aja sehari bisa 3 kali. Sekali makan itu bisa 2 bungkus plus telur. Itu sekali. Berarti kalau dirata-ratakan sehari makan mie bisa habis 6 bungkus sama telur 3. Terus nasinya pun bisa 4-5 kali. Plus nasi lagi plus gitu nasi ya. lagi. Jadi kalau memang dulu karbo semua ya. Iya. Sekarang makannya seperti apa? Lebih banyak sayur, buah atau? Kalau sekarang nasinya sedikit, diperbanyak sayur. Terus kalau lapar sore di atas jam dikasihnya buah. Oh oke. Dr. Grace sempat juga ikut memantau ya seperti apa
pola makan, juga kegiatan dari Arya ya. Berapa hari Iya, sudah jadi memantau? beberapa hari ini saya memantau Arya kurang lebih sekitar 2 hari lebih ya. Sebetulnya untuk mencari apa sih penyebabnya, kenapa kok Arya ini beda dari anak yang lain. Anak yang lain biasanya naik berat tetapi tidak seberat Arya. Oke. Penyebabnya apa? Karena yang kalau obesitas itu tidak bisa karena satu sebab aja. Normal orang naik beratnya karena lebih banyak asupan yang masuk daripada energi yang dikeluarkan. Tapi Iya. kalau kita bicara bobot tubuh Arya yang sudah turun ya 10 kilo dalam waktu yang cukup panjang juga 8 bulan, ini sebenarnya sudah ideal apa belum? Iya, ini yang saya berusaha untuk cari tahu sebenarnya. Tetapi kalau kita mau menterapi anak, ada 2 sebetulnya yang bisa kita lakukan. Pertama, menunggu sampai anak tersebut tinggi, beratnya dijaga supaya tetap atau turun pelan-pelan saja. Tetapi pada kasus yang sangat-sangat obesitas sekali dengan penyakit penyerta, biasanya harus turun agak cepat. Kita berlomba juga dengan rasa bosan. Yang paling ditakutkan adalah harus turun banyak, tetapi bosan duluan. Iya. Iya. Arya bosan nggak? Enggak. Enggak ya? Sudah enjoy, sudah bisa menikmati ya? Enjoy sekarang ya? Ini turun 10 kilo, terasa nggak bedanya dengan dulu? Rasa kalau jalan dulu 5 meter aja udah capek, sekarang udah jauh jalannya. Udah jauh ya? Iya. Sudah bisa dari rumah sekolah ke rumah? Sudah bisa gak berhenti. Nggak berhenti gitu ya? Terus kalau di sekolah, kalau jam istirahat ngapain aja? Main-main sama temen-temen. Main bola? Iya. Sudah lari-lari gitu ya? Tapi nggak capek? Enggak. Masih suka sesak nafas atau apa? Jarang, kalau jalan jauh baru sesak napas. Pak Ade itu paling sulit ya selama 8 bulan ini mendampingi Arya, menjalani pola diet, juga aktivitas. Itu paling sulit apa sih? Ya paling sulit itu pengaturan pola makannya. Karena namanya anak kecil kan kalau menginginkan sesuatu, kalau Bekasi kan biasanya marah. Nah di saat marah kita yang paling sulit. Jadi cara Kadang-kadang- mengatasinya seperti apa? Ya kadang-kadang kalau anak terunggai kadang-kadang kita itu kadang-kadang tersebut emosi juga, tapi lama-lama menyadari oh anak kita ya, ya dikasih pengertian, doyan ya akhirnya dia nurut juga apa yang dikata sama orang tuanya. Tapi sempat ngambek ya Arya ya? Sempat susah ya? Sering ngambek. Dulu susah ya? Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Satu Alhamdulillah bulan ya. ke belakang pada saat mulai diet itu sering marah karena mungkin nggak terima biasa makan ini banyak ini Tiba-tiba banyak dibatasi. sekarang dibatasi. Kalau Dr. Grace lihat ya, ada nggak misalnya selama beberapa hari memantau ini mungkin dari sisi pola dietnya, aktivitasnya itu perlu ada yang dimodifikasi supaya mungkin lebih cepat gitu ya? Iya, jadi secara general untuk bisa turun berat badan itu pengaturan porsi itu penting. Kemudian tipe yang dimakan, kita pilihkan biasanya yang besar, mengenyangkan, tetapi kalori kecil. Kemudian juga mungkin harus di fine tuning lagi faktor-faktor yang lain ya, misalnya pengetahuan yang lebih dalam tentang apa yang dimakan, nutrisi, kemudian impactnya ke dalam tubuh. Kemudian juga dari segi untuk menata emosi ya, karena anak dewasa saja disuruh diet susah setengah mati. Susah, ya, dan kalau lapar tuh biasa bawaannya marah gitu ya? Ya, itu terjadi pada dewasa, apalagi anak, di mana emosinya masih belum stabil. Stabil, ya. Kemudian kita berikan banyak batasan. Ini yang harus ditata karena perjalanan masih panjang, ya. Kemudian ada banyak lagi hal di mana ini akan juga menciptakan dinamika sendiri di keluarga tersebut. Oke. Karena dengan harus ada batasan makan harus seperti ini, gaya hidupnya harus berubah sekeluarga, itu kerjasama juga dari keluarga juga Iya. gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Ade juga, mungkin bisa kasih tips juga ya selama 8 bulan apa pelajaran yang mungkin bisa juga di-share ke pemirsa, dan juga Dr. Grace juga nanti kita akan tanyakan kembali. Tetap di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi Dr. Grace sempat bilang juga ya, cara